jangan lupa survei tempat. Karena menurut aku penting banget. Kemarin tuh aku ngeliat beberapa orang kayak salah tempat gitu. Hai Hafiz. Halo Kak. Hafiz, sebelumnya makasih banget udah mau jadi narasumber nih di Samwat. Nah, aku mau kenalin Hafiz dulu nih ke teman-teman yang lagi nonton. Jadi teman-teman, ini adalah Hafiz, di mana Hafiz ini adalah mahasiswa kedokteran di UNS angkatan 2021 yang masuk lewat jalur SBMPTN. Nah, Hafiz apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kak. Walaupun Alhamdulillah banyak baik. Banyak apa nih? banyak tesnya kan, namanya juga anak kan. Banyak tesnya. Oke, oke. Nanti kita akan ngobrol seputar itu tuh. Nah, Hafiz, aku biasanya kalau di Samuat seperti biasa nih suka ngajak flashback narasumber. Nah, sekarang kan Hafiz memang udah jadi mahasiswa, tapi aku mau ngajak Hafiz tuh mundur gitu. Kayak lagi nostalgia. Masa-masa SMA tuh perjuangannya gimana sih? Kok bisa nih berhasil akhirnya masuk ke kedokteran UNS? Karena banyak banget teman-teman di luar sana yang juga sedang ini kan berjuang ya. Salah satunya adalah mau masuk kedokteran UNS. Nah, kita coba ini boleh nggak nih Hafiz spill coba kita kulik bareng-bareng ya. Nah Hafiz, waktu SMA itu boleh tahu nggak sih, atau mungkin gini deh, dari ini dulu, kenapa sih Hafiz mau masuk kedokteran? Kalau kenapa ya aku pengen masuk kedokteran? Hmm. Kebetulan mamaku juga dokter juga. Terus jadi aku tahu Hmm. bagaimana profesi seorang dokter itu, gimana dia ngerawat orang lain mungkin, terus juga ngebantu orang lain. Jadi dari situ aku termotivasi nih untuk jadi seorang dokter. Kurang lebih gitu. Oh, I see. Karena memang dari orang tua ada yang dokter, terus jadi pernah ngeliat menangani pasien, terus jadinya, oh kayaknya ini nih, kayaknya menyenangkan gitu untuk menjadi dokter juga. Tapi Ya, bukan benar. ada paksaan ya. Nggak ada Kak. Hmm, Dari diri aku sendiri sih kebetulan. Soalnya oke. kata mama juga bilang, kamu terserah jadi apa aja. Itu soalnya kan kamu yang jalanin. Nanti takutnya kalau mama yang paksa, nanti kamunya juga yang jadi beban. Kurang lebih kayak gitu sih. Oh, nice. Oke, jadi diserahkan kepada Hafiz dan memang Hafiznya juga hatinya ke kedokteran nih. Nah, jadi Hafiz pada saat itu berarti pengen masuk kedokterannya di usia berapa tuh? Langsung langsung yakin kayak pengen deh, atau mulai tertarik deh pengen deh masuk kedokteran. Itu di kelas berapa? Kebetulan aku dari SD, aku udah bilang ke Hmm. teman-temanku, aku mau jadi dokter. Nanti kalian lihat. Oh. Nice. Dan ternyata sekarang udah jadi mahasiswa kedokteran gitu ya. Nah, berarti pada saat SMA awal banget, berarti sebetulnya Hafiz juga udah tahu ya kalau misalnya Hafiz tuh mau masuk kedokteran. Dan itu membuat Hafiz jadi makin aware nggak sih kayak, oh masuk kedokteran itu nggak mudah, jadi SMA-nya tuh harus diupayakan supaya bisa masuk juga nih kedokteran. Itu bikin Hafiz kayak gitu nggak? Bener sih Kak, cuman mungkin aku kenapa masuknya lewat jalur SBM itu karena kebetulan eh, aku nggak berharap sih di SNM. Kebetulan waktu itu juga nggak daftar dan juga nggak dapet kuota. Jadi akhirnya aku bener-bener ngasih effortku lebih itu di SBMPTN. Oke. Nah, tapi dari kelas satu, kelas 2, kelas 3 itu tuh udah mulai belajar SBM-nya. Itu tuh dari kapan? Kebetulan aku baru belajar kelas 3 Kak, karena kebetulan kelas 1 sama kelas 2-nya sibuk organisasi. Oh, nice. Ini soalnya banyak teman-teman di luar sana yang mungkin merasa menyesal gitu. Aduh, aku baru sadarnya kelas 3. Jangan-jangan aku nggak bisa. Padahal ternyata bisa juga kalau kita disiplin gitu ya belajarnya. Wah. Oke, nih teman-teman coba nih jangan langsung nyesel gitu. Kalau misalnya masih ada waktu, spare waktu bisa dimanfaatkan. Nah, Hafiz kalau gitu berarti kelas satu kelas 2 kan sibuk organisasi. Tapi waktu itu sempat les juga nggak? Sempet sih Kak untuk kayak misalkan les privat sih Kak. Jadi kayak yang ekstra aja matematika, biologi, sama kimia fisika. Lesnya les private jadi bisa menyesuaikan dengan schedule-nya Hafiz ya. Tuh Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih Hafiz pada saat kelas satu kelas 2 nanti kelas 12 kita bedakan ya. Pada saat kelas satu kelas 2 itu Hafiz dalam satu hari belajarnya kayak gimana sih? Atau aktivitasnya kayak gimana sih? Biar teman-teman tuh bisa kegambar. Jadi mungkin bangun pagi jam 5, kemudian sholat, mandi dan persiapan untuk sekolah, berangkat jam 6 kurang 15 sampai sekolah jam
uh, 6, kemudian masuk sekolah jam 3, organisasi sampai jam setengah 5, kemudian lanjut lagi les sampai jam 8, sampai rumah istirahat sampai jam 9, belajar lagi sampai jam 12, bangun lagi jam 5 seperti itu Kak. Oke. Berarti memang bangunnya tuh jam 5 ya? Iya Kak. Bangunnya jam 5 langsung aktivitas, nggak tidur lagi ya tuh teman-teman. Jam 5 bangun nggak tidur lagi. Jadi kan suka ada tuh yang bangun, sholat subuh, tidur lagi gitu ya. Nanti rezekinya dipatok ayam. Makanya aku agak mepetin Kak. Jadi antara sholat sama langsung mandinya itu jadi kayak langsung gitu Kak, supaya nggak tidur lagi. Oh, jadi habis sholat terus langsung mandi kan segar gitu ya, langsung bangun gitu, melek gitu ya. Nice. Oke, Hafiz. Nah, itu kan waktu kelas 10-11 nih. Waktu kelas 12 tuh kayak gimana sih? Ada perubahan yang signifikan banget nggak sih? Mungkin dari segini ya Kak, dari offline ke online tuh mungkin kerasa banget dimana pertama kali kuliah online itu capek banget mata, yang biasanya lihat layar cuman sebentar doang, tiba-tiba bisa sehari tuh bisa 12 jam karena harus sekolah, les dan lain-lain. Terus sama ini sih Kak, mungkin menurut aku jadi bisa lebih banyak waktu untuk eksplor diri sendiri. Oke. Ya sih, waktu itu langsung berubah ya jadi full online dulu ya karena pandemi. Tapi itu membuat, walaupun lelah ya, tapi itu membuat Hafiz merasa lebih produktif atau justru lebih nggak produktif nih kalau full online kemarin? Kalau dari aku lebih produktif sih Kak, karena biasanya kalau offline udah capek mungkin jalan ke sekolahnya, mungkin transportasinya pada saat transportasinya, kemudian capek untuk di tempat lesnya juga, kayak ngobrol sama orang lain kan juga pasti membutuhkan energi. Tapi kalau online ini aku jauh bisa lebih fokus gitu sih. Oke. Jadi nggak menghabiskan waktu untuk yang nggak perlu, kayak misalnya harus jalan dulu kemana gitu ya. Nggak capek juga fisiknya. Oke, I see. Nah, Hafiz, waktu itu mulai buka latihan soal SBMPTN tuh di kapan sih? Untuk buka, kebetulan mungkin bisa secara nggak langsung dari kelas 10, karena kebetulan sekolahku tuh pakai soalnya bukan SBM lagi, tapi SIMAK UI untuk ulangan hariannya. Jadi secara nggak langsung kelas 10 sih. Oke, boleh tahu nggak nih teman-teman yang dengar langsung penasaran nih. Ini Kak Hafiz waktu itu sekolah SMA-nya di mana sih kok? Wow, ujian ulangannya tuh pakai soal-soal kayak SIMAK UI gitu. Kebetulan aku sekolahnya di SMA 8 Jakarta. Nice. Nah, itu berarti memang walaupun dari kelas 1, kelas 2 Hafiz itu sibuk berorganisasi, tapi ternyata dari kelas 1 tuh emang udah buka soal latihan SBMPTN ya. Oke, jadi bukan dari kelas 12 itu buka soalnya. Pada saat itu memang kan bukanya memang kelas 1, tapi apakah rutin setiap hari atau setiap minggu berapa kali untuk coba kerjain soalnya gitu? Untuk mungkin kelas 10, kelas 11 karena masih belum ada beban gitu ya untuk masuk kuliah, itu paling seminggu sekali sih Kak. Tapi kalau untuk udah kelas 12 itu bisa tiap hari, harus tiap hari, kurang lebih gitu. Oke. Kalau tryout, suka ikutan tryout pada saat itu? Untuk tryoutnya sendiri seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali itu dari kelas 12? Dari kelas 12. Dari kelas 12, oke. Kelas 12 seminggu 2 kali. Nah, pada saat itu Hafiz selalu kayak nyatet skornya nggak sih? Buat lihat progres. Menurut Kak. Oke. Nah, berarti Hafiz pada saat itu tryoutnya memang konsisten banget, setiap minggu pasti tryout dan selalu 2 kali, atau sempat ada yang bolong-bolong nih? Sempat ada yang bolong-bolong sih Kak. Jadi tapi minimal itu tryout seminggu sekali sih. Oke. Nah, pas kelas 12 itu kan sebetulnya juga masa-masa banyak ujian ya, dan ujiannya itu juga banyak mata pelajaran yang nggak keluar di SBM gitu. Itu gimana sih cara
Hafiz membagi waktunya antara belajar materi yang memang keluar dari SBM kan biar sekalian, itu bisa sekalian ya belajarnya. Tapi kan ada juga nih yang tadi yang nggak keluar. Itu gimana sih bagi waktunya? Kalau dari aku sendiri itu, jadi aku lebih fokusin, jadi pada saat pembelajaran biasa, mungkin yang materinya nggak eksak, aku bener-bener fokus dengerin, jadi supaya nggak ngulang lagi. Jadi kan kalau ngulang lagi nambah waktu gitu Kak, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk yang eksak sendiri, jadi waktu yang dipakai untuk ngulang non eksak itu bisa dipakai buat belajar SBMPTN. Oke. Nah, Hafiz ketika belajar itu sendiri, itu Hafiz tuh gaya belajarnya gimana sih? Apakah harus buka buku dan harus dicoret-coret bukunya? Ataukah harus bikin semacam mind map? Atau harus tempel-tempel terus kayak biar ingat gitu? Itu gimana Hafiz? Oke, ini untuk gaya belajarnya mungkin teman-teman semua bisa ikut tes gaya belajar kalian ya. Mungkin di Google banyak ya, tinggal cari aja tes gaya belajar. Nah, kebetulan aku waktu itu pas SMA juga pernah ikut juga. Untuk gaya belajarnya aku sekitar kinestetik 20% tuh, sisanya audio dan juga satu lagi itu sebentar Kak. Ya pokoknya satu lagi itu 20% juga. Nah itu jadi aku lebih mengerti kalau seandainya dengan kinestetik atau dengan gerakan. Kayak contohnya misalkan betul yang tadi kakak bilang kayak nyoret-nyoret buku dan juga biasanya sambil gerak-gerak gitu sih Kak. Sambil gerak-gerak tuh gerak-gerak yang kayak gimana tuh maksudnya? Ya mungkin karena aku anaknya juga nggak bisa diem gitu juga. Jadi kayak kalaupun disuruh belajar terus disuruh diem itu aku nggak bisa. Malah materinya nggak masuk gitu. Oh, I see. Oh, jadi caranya unik nih ya. Oke. Nice. Nah, kalau misalnya ini belajarnya sendiri itu harus yang benar-benar sepi banget atau kalau misalnya ada suara-suara juga nggak apa-apa. Misalnya di kafe gitu. Kalau aku ini sih Kak, kayak sama aja sih kalau misalkan berisik ataupun sepi gitu. Tapi untuk mungkin yang materi-materi yang berat mungkin aku lebih prefer suasana yang lebih kondusif. Oke. Nah, Hafiz boleh nggak sih, ada nggak sih kayak semacam tips and trick untuk teman-teman nih? Gimana sih caranya supaya mereka bisa gaya belajarnya itu sesuai? Kan tadi sebenarnya udah di-spill tuh yang lewat Google gitu kan, bisa dicari sebenarnya gaya belajarnya. Tapi sebenarnya ada nggak sih dari versi Hafiz sendiri yang mau disampaikan ke teman-teman? Kalau dari aku sendiri itu sih yang jelas kalian explore diri kalian sendiri. Mungkin untuk anak-anak yang kelas 12 agak telat, tapi untuk anak kelas 10 atau kelas 11 masih bisa mengeksplor diri kalian sendiri. Kalian self-talk gimana sih cara belajar yang mungkin lebih cocok untuk dari kalian. Dan jangan lupa untuk coba dari semua gaya belajarnya. Jadi kalian bisa tahu mana kelebihan dan kekurangan juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tiap orang unik ya, jangan ikut-ikutan gaya belajar teman padahal beda ya gaya belajarnya. Ya, oh Kak Hafiz gaya belajar gitu ya, aku juga mau gitu, ternyata gaya belajar dia beda, kan bisa juga gitu ya. Jadi sesuaikan dengan gaya belajar masing-masing juga. Belum tentu cocok nih. Oke, nah Hafiz pada saat ini nih aku mau beranjak langsung mendekati SBMPTN-nya. Itu kan daftar dulu tuh. Nah, ketika daftar, itu tuh apakah pada saat itu juga sempat daftar ke jalur mandiri di universitas lain? Sempat daftar IUP waktu itu, cuman kebetulan ketolak juga karena dari aku sendiri jujur kurang persiapan untuk bahasa Inggrisnya, karena kebetulan aku itu kan kalau IUP itu bahasa Inggrisnya lebih ke arah TOEFL yang PBT kalau nggak salah, sedangkan aku persiapan itu lebih ke arah CBT. IBT, mohon maaf. IBT ya. Jadi memang agak beda gitu. Kemudian mungkin cuman pada saat SBMPTN cuma daftar IUP aja sih Kak. IUP-nya di mana? UGM Kak. Oh, IUP UGM. Oke. Nah, kalau gitu mungkin ada yang bisa dipetik nggak buat diingat-ingat nih sama teman-teman kalau misalnya dari pengalaman yang tadi, pengalaman Hafiz yang ternyata memang belum berhasil nih di IUP-nya, tapi udah ada beberapa hal yang mungkin Hafiz tahu
Oke, di sini nih partnya. Selain yang bahasa Inggris, ada nggak? Kalau IUP itu kan IUP UGM itu rangkaian tesnya ada banyak ya Kak. Mulai dari yang pertama gelombang pertama itu ada yang bahasa Inggris, kemudian juga ada MMPI. Jadi MMPI ini yang untuk mempelajari personality, apakah orang ini cocok untuk jadi dokter atau enggak. Nah kalau di situ kebetulan aku udah pernah ikut tesnya juga. Kalau nggak salah itu di RSCM atau RSPAD aku lupa. Jadi memang menyediakan di situ ada khususnya gitu, ada tempatnya gitu. Nah aku udah ikut di situ dan hasil yang aku dapatkan memang cocok untuk menjadi seorang dokter. Oke. Berarti pada saat itu memang part celah yang bikin Hafiz belum berhasil itu dari bahasa Inggrisnya, tapi kalau dari MMPI-nya sih memang udah cocok, sebelumnya juga emang udah tes gitu ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke SBMPTN. Pada saat SBMPTN itu kan ada 2 pilihan ya. Hafiz tuh pilihan pertamanya langsung kedokteran UNS atau kedokteran UNS adalah pilihan kedua? Kebetulan aku kedokteran UNS itu pilihan kedua. Yang pertama itu pilihannya FK Undip, Kak. I see, FK Undip. Nah, pada saat itu, ini kan kita ngomongin pada saat masa pandemi. Terus pada saat itu juga memang, kalau nggak salah itu harus offline ya, nggak ada UTBK SBMPTN yang online. Nah, pada saat itu persiapannya gimana sih ketika untuk menjalani yang offline ini? Kan berarti ekstra tuh persiapannya, itu mengganggu persiapan Hafiz juga nggak? Mengganggu mental Hafiz juga ketika ngerjain nggak? Gitu. Kalau dari aku sendiri, kebetulan waktu itu sebelum TBK itu aku ikut kayak camp gitu Kak dari bimbel. Nah di situ untuk campnya itu dilakukan secara offline. Jadi mungkin di situ juga aku juga sudah terlatih kalau seandainya mengerjakannya itu udah penyesuaian lah intinya dari online ke offline, dan juga di situ kurang lebih dikasih tahu tips and triknya pada saat mengerjakan UTBK. Oke, berarti memang sudah terbiasa ya. Jadi walaupun pada saat kelas 12 itu full online, tapi karena ikutan yang camp itu di tempat bimbel jadinya lebih terbiasa lagi tuh untuk mengerjakan yang offline. Nah, Hafiz, tadi tuh bimbelnya di mana sih? Kebetulan aku bimbelnya 2 ya Kak. Jadi Senin, Rabu, Jumat itu BTA, dan Selasa, Kamis, Sabtu itu Pak Teddy. Oke. Apa sih yang membuat Hafiz milih langsung 2 gitu? Kebetulan karena kakakku sebelumnya juga 2, terus katanya ya udahlah, jadi ngikut kakak katanya gitu, kayak kamu biar lebih siap gitu. I see. Jadi semua waktu luangnya tuh dimanfaatkan untuk belajar gitu ya. Oke, paham. Nah, kalau misalnya dari Hafiz sendiri, apakah menyarankan untuk teman-teman yang nonton nih, misalnya memang ada dananya untuk ini ya, untuk bimbel ya, apakah menyarankan untuk 2 bimbel gitu, atau gimana? Sebenarnya kalau dari aku, 1 tuh sebenarnya udah cukup Kak, karena yang penting itu dari anaknya sendiri sih, gimana cara dia punya kemauan untuk belajar atau enggak. Dan pasti masing-masing bimbel itu bakal memfasilitasi kalau seandainya anaknya itu emang mau untuk belajar gitu Kak. Oke, kalau dari Hafiz sendiri merasa terbantu banget nggak sih dengan bimbel? Atau Hafiz setelah menjalani itu merasa kayaknya bimbel nggak bimbel sama aja sih kalau misalnya bagi aku gitu. Gimana tuh Hafiz? Oke, kalau dari aku, karena aku tuh orangnya butuh dorongan dari eksternal ya. Jadi kalau seandainya aku nggak bimbel, aku mungkin belajarnya agak susah, kayak agak bingung gitu harus belajar yang mana. Tapi bimbel ini kayak ngebantu untuk nuntun gitu, apa sih yang perlu dipelajari, apa sih yang perlu disiapkan. Nah tapi kembali lagi untuk lari atau jalannya itu kembali lagi ke kalian. Oke deh. Nah, Hafiz, kan sekarang juga banyak nih yang bimbel online gitu ya, kayak Ruang Guru, Zenius, Pahamify dan lain-lain. Itu Hafiz juga coba itu nggak? Aku kebetulan cuma coba tryoutnya aja sih. Oke, berarti fokusnya memang di bimbel yang offline tadi ya. Kebetulan juga
bimbelnya udah 2, menurut aku juga udah cukup sih. Udah Ujiannya banyak. cukup. Nah, Oke. Nah, Fitz, ketika ini nih balik lagi ketika SBM itu pas hari H, itu ada tips nggak sih untuk teman-teman yang lain yang mungkin tahun ini aku lupa deh, tahun ini udah belum ya? Kayak belum deh. Aku nggak belum tahu, Kak? tapi ini Oh, ditayanginnya pas di tanggal berapa nih. Jadi mungkin teman-teman nanti disesuaikan aja sama waktu teman-teman nonton ya. Mungkin untuk tahun ini, kalau misalnya ini teman-teman nontonnya sebelum UTBK-nya atau tahun depan nih, ada nggak sih tips and trick untuk teman-teman yang mau ngerjain UTBK tuh, Hafiz, pas hari H-nya? untuk hari hanya, menurut aku jangan lupa survei tempat, karena menurut aku penting banget. Kemarin tuh aku ngeliat beberapa orang kayak salah tempat gitu, jadi untuk masuk ke biasanya ke univnya itu, ke ruangannya itu kan ada beberapa gerbang gitu ya. Nah, mereka ini salah tempat. Nah, menurut aku itu udah mengurangi apa ya, kefokusan mereka, karena di sana ya mereka jauh lebih panik, gimana kayak aduh di mana nih gerbang aku, sedangkan harus masuk ujian itu harus sudah nyaman, tenang, udah tinggal fokus ngerjain. Dan juga yang jelas kekurangan energi, karena di situ kalian pasti lari-lari juga kan, kayak aduh udah jam segini gitu. Dan jangan lupa datangnya lebih pagi, minimal 1 jam. Oke. Waktu itu Hafiz tuh ujian offline-nya di mana? Aku kebetulan di ITB. Itu jauh atau dekat dari rumah? Kebetulan rumahku di Jakarta, dan Oh, alasan oke. alasan kenapa aku milih ITB karena campnya itu yang Pak Teddy tadi itu adanya di Bandung kan. Oke. Berarti memang nginep ya di sekitar ITB ya. Nah, Tuh. Hafiz menyarankan nggak nih teman-teman yang rumahnya jauh untuk nginep aja deh daripada di jalan tiba-tiba macet gitu ya? Kalau untuk pemilihan tempat itu kan biasanya ada waktu-waktunya ya Kak. Jadi kalau memang dapat rumah yang tempat ujian yang dekat dengan rumah, itu nggak apa-apa sih, nggak usah nginep. Tapi kalau memang agak jauh ya kayak Jakarta Bandung, aku saranin sih 1 hari sebelum nginep, karena itu ngejaga stamina kalian. Oke. Ya kalau misalnya Jakarta Bandung capek banget kalau misalnya ternyata di pagi-pagi banget nih, subuh-subuh nyubuh gitu ya dari Jakarta. Kayak capek banget nih. Betul Kak. Oke. Iya, paham. Nah, teman-teman jangan lupa ya. Jadi memang penting juga untuk kita bisa cari strategi nih. Kita bisa lihat kita ujiannya di mana. Kamu sih, aku udah nggak ujian. Kak Hafiz juga udah nggak ujian ya. Kamu ujiannya di mana? Terus disesuaikan nanti strateginya dari situ. Nah, Hafiz ketika udah keluar nih pengumuman, itu boleh tahu nggak sih skornya itu berapa? Skor UTBK SBMPTN. Untuk yang rata-rata semua itu sekitar 723. 723. Oke. Nah, Hafiz ketika masuk, itu sempat ngobrol nggak sih ke teman yang lain yang lolos juga lewat SBMPTN? Berapa nih waktu itu rata-rata nilainya? Pernah nanya gitu nggak? Kebetulan juga nanya-nanya sih Kak. Oke. Terus udah bisa ini dong, udah kayak boleh nggak sih kasih tahu ke teman-teman yang lain kira-kira tuh paling aman di berapa kalau mau masuknya di UNS? Untuk UNS sendiri sejauh ini yang aku temuin itu paling aman ya, itu sekitar 680-an. Oke. Jadi 680 ke atas itu udah aman. Cuma mungkin memang tiap tahun itu beda ya sistem penilaiannya. Jadi mungkin tahun depan perlu di-in lagi ya, di-adjust lagi, kayak cari lihat juga sistem penilaiannya gimana gitu ya. Oke. Nah, Hafiz ketika masuk itu ada perbedaan nggak sih antara teman-teman yang masuknya lewat jalur SBMPTN dengan jalur mandiri atau jalur SNM? Kalau dari aku sendiri sama aja sih Kak, nggak ada yang beda. Kalau dari biaya kuliah? Kalau dari biaya kuliah mungkin jelas ya, anak SBM dan SNM ini jauh lebih murah dibandingkan anak mandiri, di mana mandiri ini harus bayar istilahnya uang gedung gitu ya Kak. Oke, berarti memang kalau SBM itu nggak ada uang gedung atau uang pangkal gitu ya?
Betul Kak. Jadi jauh lebih murah. Kalau UKT-nya sendiri itu ada berapa sih? Tahu nggak Hafiz di UNS? UKT kedokteran. KT itu singkat aku ada 8 Kak kalau nggak salah. Mungkin bisa cari di apa spmb.uns itu udah lengkap banget. Tapi singkat aku tuh ada 8. Oke, kalau gitu nanti sama editorku bakalan ditampilin di sampingnya Hafiz aja ya. Ketika sudah ketemu nih. Oke Hafiz, tapi boleh spill nggak sih biaya kuliahnya Hafiz nih berapa nih? Kalau teman-teman boleh tahu. Untuk anak kedokteran sejauh ini aku juga nanya-nanya. Kebanyakan tuh di golongan 6 sama 7 Kak. Yang mandiri mungkin dapat yang 8. I see. 6 atau 7 ya? Itu berapa tuh? Sekitar 19 sampai 20 juta. Memang agak mahal sih dibandingin dengan universitas lain. Nah, Hafiz ada info nggak sih kalau untuk kedokteran itu kan dia 2 kan ya, ada preklinik, ada klinik. Apakah nanti ketika klinik itu berkurang harganya, biaya kuliahnya, ataukah sama, ataukah lebih mahal? Atau belum tahu? Kalau itu belum tahu kan. Oke deh, oke. Nah, Hafiz ada ini nggak sih? Apa sih yang dirasakan ketika Hafiz masuk nih kuliah? Perbedaan apa yang cukup jadi tantangan buat Hafiz? Tantangan mungkin banyak ya, tapi yang benar-benar cukup signifikan nih tantangannya. Aduh, beda banget nih gitu kan. Apa sih? Ada nggak? Kalau dari aku sih, aku lebih culture shock Kak, jujur. Kenapa? Karena dimana aku juga harus lebih menyesuaikan kan kayak masyarakat di Solo ini bagaimana. Pertemanannya kan pasti juga beda dengan orang Jakarta gitu sih. I see. Berarti lebih ke lingkungannya, tapi kalau dari sisi mungkin kuliahnya pembelajarannya berbeda, atau mungkin tadi sempat termention tuh kayak ujian-ujiannya lebih banyak banget gitu, atau yang lain mungkin ada nggak yang mungkin jadi tantangan? Mungkin dari segi akademiknya itu menurut aku nggak apa-apa sih Kak, kayak ujian banyak kayak udah biasa juga mungkin di SMA 8 yang harus setiap hari ujian juga. Kemudian dari segi belajarnya mungkin aku nggak keberatan juga sih, aman-aman aja. Oke, Hafiz, karena waktunya udah mau habis, boleh nggak sih kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton yang mau masuk kedokteran UNS, itu ada nggak tuh pesan dari Hafiz? Silakan. Oke, kalau dari aku sendiri, kalian matengin dulu, kalian kenapa pengen jadi seorang dokter, karena menurut aku ini penting banget, karena dokter itu merupakan profesi seumur hidup. Gak bakal pernah berhenti, kalaupun kalian udah gak praktek lagi, pasti bakal masih bisa dibutuhin oleh lingkungan sekitar kalian. Nah, oleh karena itu juga dokter ini merupakan tanggungan yang berat ya, menyangkut masalah nyawa seseorang. Jadi gak main-main, jadi matengin dulu kenapa kalian ingin jadi seorang dokter. Terus kalau kalian udah punya motivasi, pasti kalian jauh lebih terdorong untuk belajar, untuk mempersiapkan kalian masuknya gitu. Jadi udah punya motivasi kuat dan itu bakal mempermudah kalian. Mungkin dari aku itu aja sih. Oke, thank you banget nih Hafiz. Nah, itu bisa diingat-ingat ya teman-teman, dicatat dan diingat-ingat. Nah, makasih banyak Hafiz atas waktunya. Semoga bisa berguna buat teman-teman semua yang lagi nonton, dan semoga teman-teman yang lagi nonton juga bisa tercapai nih cita-citanya jadi dokter ya. Amin. Oke deh, amin. Thank you ya. Nanti kita ketemu di Samuat berikutnya. Dadah. Thank you Hafiz. Iya Kak.